dalam satu hari yang meninggal. Bahkan ada satu hari 8 orang. Ya, cita-cita saya itu kan kepengen jadi dosen, karena setelah menikah itu saya tidak bisa kuliah lagi karena saya pindah tempat ke Sumeneb, pindah mengikuti suami sehingga tidak sempat untuk kuliah lagi, sehingga tidak bisa menjadi S2. Tapi saya tetap punya motivasi, keinginan itu selalu ada. Saya harus mewujudkan walaupun usia saya sudah 53 sekarang, tapi keinginan itu masih tetap ingin. Keinginan cita-cita saya itu kepingin saya wujudkan. Tapi saya tidak malas, saya tetap semangat. Saya mencari orang yang bisa saya jadikan contoh, saya bisa jadikan sebagai motivasi saya. Nah, pernah saya itu merasa malas sekali, tapi saya sudah selesai S2. Malas sekali gara-gara banyak orang yang meninggal dan banyak sekali profesor, doktor, bahkan teman saya juga yang namanya Profesor Nur Yasin itu yang dari UIN Maliki juga meninggal, itu juga adik kelas saya. Setelah banyak profesor, doktor yang meninggal, akhirnya cita-cita saya itu pupus. Untuk apa saya kejar MPD, doktor, untuk ngejar-ngejar itu? Oh, pada akhirnya gelar saya terakhir adalah almarhumah. Saya berpikir seperti itu. Ternyata untuk membangkitkan lagi semangat saya untuk bekerja itu belajar itu sulit. Iya, akhirnya itu hanya almarhum dan almarhumah. Semuanya tidak dibawa mati. Tapi untuk membangkitkan lagi itu sulit. Nah, sekarang alhamdulillah saya bergaul dengan berteman atau punya dosen namanya Pak Rulam, Pak Zakaria, dan lain sebagainya. Semangat saya itu tumbuh lagi. Jadi cita-cita saya itu tetap masih sampai sekarang itu keinginan pengen jadi dosen itu masih ada. Dan saya tidak pernah malas. Selama kuliah di S2 itu satu kali pun saya tidak pernah bolos, tidak pernah absen. Pernah satu kali karena ada undangan pengajian di daerah Waru dan dekat dengan Buduran, sehingga jam 8 saya kuliah, jam 10 saya ngisi pengajian. Setelah pengajian saya kembali lagi ke kampus. Tidak pernah sama sekali saya meninggalkan kampus. Karena apa? Karena ilmu itu sangat penting sekali. Kemudian yang keempat, kiat yang keempat adalah berteman dengan orang-orang sukses. Ya alhamdulillah, memang teman tuh harus memilih tapi tidak boleh pilih-pilih. Semua orang itu saya temani, saya tidak pernah pilih kasih. Dan alhamdulillah banyak dosen yang seperti teman. Maksudnya itu begini, walaupun dosen tapi bisa diajak komunikasi, diajak berdiskusi, sehingga enak, tidak ada dosen tidak ada meremehkan kamu itu mahasiswa saya, dan tidak ada seperti itu. Alhamdulillah. Jadi teman-teman saya itu alhamdulillah orang-orang yang sukses. Mungkin hanya saya yang tidak sukses, tapi saya tidak berkecil hati. Memang mungkin ya ini tempat saya di sini, bukan makomnya. Jadi di grup-grup saya itu ada yang namanya grup Ika Winsa, alumni Ika Winsa. Itu yang di situ itu profesor, Pak Profesor A'la, Profesor Mas Darhimi, rektor-rektor itu bahkan dari kampus-kampus lain, memang dari alumni IAIN yang sudah dari dulu-dulu. Semuanya itu sudah doktor, profesor. Saya waktu masih S1. Tapi dari situ saya harus bisa seperti mereka, walaupun saya S1. Nyatanya walaupun banyak yang sudah S2, yang doktor, tapi mereka juga tidak mampu membuat buku. Jadi saya punya kelebihan, oh saya bisa, ini loh saya punya karya. Nah, jadi seperti itu. Sehingga saya tidak minder walaupun saya berteman dengan orang-orang yang hebat. Saya tetap tidak minder. Karena apa? Karena semua itu adalah berproses. Dan saya berteman itu dengan ikhlas. Saya bukan karena ingin jabatan dekat dia, karena ingin dicari. Enggak, tidak ada tendensi seperti itu. Karena saya ada guru swasta. Hanya guru MI yang ngajak di swasta. Saya bukan PNS. Nah itu. Kemudian yang kelima, menulis cita-cita di selembar kertas. Ditulis apa cita-cita Anda yang belum tercapai, ditulis. Sehingga apa? Oh ini. Syukur-syukur kalau dalam membuat buku, saya menulis kisah apa saja yang sekiranya bisa saya tulis gitu loh. Jadi sesuai dengan pengalaman. Nah, kalau menulis dengan pengalaman, saya yakin lebih mudah. Buku saya yang pertama itu judulnya Guruku Sampai Sulap. Dikasih waktu media guru 1 bulan. Deadline-nya 1 bulan, tidak boleh lebih. Sehingga apa?
Yang asalnya buku yang kedua Kiriman Langit itu buku pertama, tidak saya garap, tidak saya lanjutkan, saya membuat lagi Guruku Sang Pesulap itu. Dan Guruku Sang Pesulap ini dari pengalaman. Saya kan pernah ngajar di TK dan ngajar di MI. Nah, kelas 1 dan kelas 2 itu banyak yang tidak bisa membaca waktu itu. Sehingga apa? Anak yang tidak bisa membaca di kelas 1 maupun di kelas 2, akan ada yang di kelas 3 belum bisa membaca. Itu saya bawa pulang. Saya les privat di rumah. Nah, saya kan pengalaman ngajar di TK, pernah ngajar di TK. Sehingga anak yang tidak bisa membaca, itu saya ajari di rumah jam 2 khusus. Subhanallah, memang anak murid itu adalah titipan Allah. Mereka diberikan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita didik. Yang tidak hebat menjadi hebat. Yang sudah pintar menjadi lebih pintar. Dari pengalaman itu, banyak sekali anak itu yang tidak bisa membaca, bukan karena dia bodoh. Tapi penyebab lain. Ada yang memang anaknya itu memang nggak pintar, nggak cerdas. Tapi ada anak itu yang setelah dia membaca, rankingnya mengalahkan teman-temannya yang sudah bisa membaca lebih dulu. Kadang-kadang itu anak yang kurang membaca, belum bisa membaca, itu mungkin karena kurang perhatian dari orang tua atau kurang terlalu banyak bermain sehingga tidak menghiraukan pelajarannya. Nah, dari situ itu tidak dari satu sekolahan, ada yang dari sekolah lain. Jadi saya bawa ke rumah, kemudian saya kasih buku, macam-macam. Ada yang 4 hari itu sudah bisa paham, sehingga hanya 1 bulan lesnya. Ada yang 28 hari bisa membaca. Ada yang ya lama ada. Nah, itu teman-teman tidak lepas dari doa. Jadi kalau anak itu saya lihat anaknya kok terlalu tidak bisa, sulit sekali. Itu saya sholat malam, tahajud, kemudian sholat hajat. Orang tuanya sebelumnya saya suruh bawa air aqua yang botol besar itu. Ngapunten, ini bukan belajar dukun, tapi saya hanya berdoa. Yang membuka pikiran anak-anak itu adalah Allah. Kita guru hanya menyampaikan ilmunya Allah. Kalau Allah membuka pikirannya, dan tidak lama, pasti dia bisa. Kemudian saat malam itu saya khususkan ke anaknya. Jadi 1 hari, kadang-kadang saya itu ada 9 botol. Saya jajar semua, saya bacakan Fatihah 41, kemudian saya khususkan anak-anak itu yang belum bisa baca. Kemudian setelah saya doakan, saya tiupkan ke air itu, kemudian saya kocok. Saya suruh minum selama 1 minggu setiap hari 6:30. Itu saya ceritakan semua di buku saya, Guruku Sang Pesulap. Kenapa saya kasih judul Sang Pesulap? Berarti sebagai guru harus bisa menyulap anak yang tidak bisa menjadi anak yang bisa. Makanya di situ bahasanya saya pakai bahasa aku gitu. Kemudian sampai sekarang, jadi kalau ada anak yang tidak bisa baca, sudah dibawa aja ke Bu Mariam. Sampai orang tua itu ada yang sebagian seperti itu. Dan itu tidak hanya untuk anak yang tidak bisa membaca, tapi anak yang nakal, anak yang suka mencuri, anak yang jarang sholat, semuanya juga seperti itu. Saya bacakan Fatihah 41 kali. Kalau anaknya itu terlalu bodoh, saya khususkan kepada Nabi Khidir, tawasulnya ya kepada Nabi, terus ditambah Nabi Khidir. Kalau orang itu yang suka sakit-sakitan, saya khususkan kepada Nabi Isa. Ya hanya itu aja. Kalau orang itu kok bandel, nakal, saya tambahi, saya khususkan kepada Syekh Subakir. Gitu. Jadi saya tiupkan ke air, airnya itu diminum anaknya selama 1 minggu. Kemudian orang kadang kan gini, memang ada yang, loh, masa sih air bisa seperti itu? Saya kemudian membuka di Google, di di Jepang itu ada seorang profesor yang meneliti bahwa air yang dibacakan doa, maka molekul air itu menjadi baik, menjadi banyak, menjadi sangat indah. Kalau air itu dipisu-pisui, disumpahi, maka pesan yang ada di air itu ya yang jelek-jelek. Sehingga katakan air pada air yang baik-baik, doakan yang baik-baik, diminum orang, maka akan menjadi doa. Makanya Mas Sori Imoto kalau tidak salah namanya itu. Nah, makanya dia itu mengumpulkan dari sedunia ini 2000 macam air. Termasuk air salah satunya adalah air Zam-Zam.
ternyata diteliti air yang paling banyak di dunia, yang paling baik di dunia adalah air Zam-Zam. Kenapa air Zam-Zam bukan air yang lain? Karena air Zam-Zam itu setiap orang yang meminumnya pasti membaca doa. Allahumma rzuqni ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa untuk meminum air Zam-Zam. Bayangkan air Zam-Zam yang ada di Mekah, semua umat Islam yang ke sana mendoakan, berdoa sehingga molekul air itu sangat baik sekali. Jadi Masur Imoto itu mengadakan penelitian, dia itu bukan orang Islam, tapi dia meneliti semua air dan dia mendapatkan yang terbaik adalah air Zam-Zam. Nah, untuk penguat itu maka saya tulis di buku itu. Kenapa kok saya bisa kok dalam sekejap, ada yang 4 hari, ada yang bahkan ada yang lama. Nah, pertama kalau anak itu sudah mampu, tidak saya kasih itu, tidak semua anak saya beri air seperti itu. Sebenarnya ini rahasia ini, tapi tidak apa-apa, wong kita itu berbagi ilmu. Ini pengalaman nyata. Nah, jadi kalau anak itu sulit baru saya kasih itu. Kalau anaknya muda, cerdas, tidak saya pakai itu. Tapi kalau sudah bisa, pinter, tapi akhlaknya kurang baik, umpamanya ada orang yang anak itu setiap hari mencuri dan menangiskan temannya karena di kelas 1. Akhirnya ibunya saya bilang gini, Bu, mau saya kasih air anaknya. Loh, kalau saya mau, tapi mbahnya itu tidak percaya dengan seperti itu. Ya sudah, kalau gitu tidak usah bilang, tapi anaknya suruh bawa pulang. Anaknya pulang ditanya mbahnya. Loh, kamu bawa air dari mana? Dari Bu Guru, Bu Mariam. Oh, Bu Guru dari umroh. Dia bilang gitu. Dikira Zam-Zam padahal itu air aqua biasa. Ya, takut dimarahi sehingga dia bilang Bu Guru dari umroh padahal tidak. Anaknya bilang begitu. Ya alhamdulillah. Ternyata yang seperti itu adalah bisa sembuh. Karena apa? Karena kita sebagai guru, sebagai pendidik juga mendoakan. Mereka bukan anak-anak kita. Mereka bukan lahir dari rahim kita. Tapi kita adalah penempah, kita adalah orang yang memahat dia. Kita adalah orang yang mengukir dia. Akhlak dia, niru akhlak kita. Kalau kita sudah tidak baik, maka dia akan lebih tidak baik lagi. Kalau di rumah orang tua, tapi kalau di sekolah kan kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi poin yang keempat tadi, berteman dengan orang sudah ya. Kemudian yang kelima, menulis selembar di kertas tadi ya, sudah ya. Kemudian yang nomor 6, teguh pendirian. Nah, 6, teguh pendirian. Kita tidak bisa mengukur diri kita dengan orang lain. Jadi pendirian kita itu harus teguh. Saya harus berhasil. Cita-cita saya ini harus berhasil, harus terwujud. Dan itu tidak boleh hilang dari ingatan kita. Tapi juga tidak boleh frustasi saat kita gagal. Karena apa? Karena kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Bayangkan, saya punya cita-cita itu saat umur 21. Tapi saya bisa merealisasikan hampir umur 50. Nah, sekarang kalau sudah umur 50, sudah teguh pendirian saya, sudah terwujud, maka membuat itu gampang. Kalau sudah ada pintu pembuka, umpamanya saya teguh pendirian, masih tetap saya kejar bahwa saya harus bisa membuat buku. Setelah saya ketemu Media Guru dan saya bisa membuat satu buku, maka penerbit-penerbit yang lain itu banyak yang itu mengajak saya. Bahkan yang buku yang ketiga itu sudah ditunggu dari dulu, 1 tahun belum selesai. Mungkin karena saya tidak mood, sulit. Ketika saya timbul gagasan inisiatif, laptopnya ada gangguan. Jadi seperti itu. Akhirnya 1 tahun ini belum selesai buku saya. Itu juga beda penerbit. Jadi yang pertama itu Media Guru, yang kedua itu adalah Mas Sunepa, itu dari Dr. Najma Kasir, Kepala MTSNO Pakis di Malang. Itu saya gabung ke situ. Kemudian pelatihannya saya ikut di Probolinggo, Bu Eni Suraya itu punya homeschooling. Nah, sekarang itu ada lagi yang nawari saya, ayo mana. Selalu ditagih buku saya itu. Nah, ini belum selesai. Kemudian pernah juga, teman-teman, waktu ada penulisan buku Ika Winsa. Jadi buku Ika Winsa ini kalau saya lihat kan di saya ini, nah ini buku Ika Winsa itu Ika Winsa untuk Indonesia. Ika Winsa itu Ikatan Alumni Winsa Sunan Ampel. Saya dibel sama
sekretarisnya, ya juga dosen di UNSA. Ayo Mbak, sampean bikin tulisan dalam 1 malam. Dalam 1 malam, tapi hanya 1 bab saja, 1 subjudul. Tentang apa? Ya terserah. Akhirnya saya menulis sebagai tim akselerasi. Waktu itu kan saya jadi tim akselerasi, ada 5 orang, saya bagian Jawa Timur, jadi mencari alumni-alumni seluruh Indonesia, saya bagian Jawa Timur, dan sudah terbentuk semua. Nah, ini mau muktamar kedua, besok insya Allah tanggal 25-26. Itu dalam 1 malam saya bisa ngerjakan. Kenapa? Saya lagi baik good mood saya lagi baik. Sehingga setelah Isya saya itu menulis sampai jam 12 malam, kemudian saya edit sendiri, subuh sudah selesai. Nah, itu kalau sudah punya mood yang bagus seperti itu. Nah, membangun mood itu yang sulit, menjaga mood itu yang sulit. Sehingga apa? Kalau sudah bagus, langsung tulis. Jadi untuk mengikat ide itu seperti ini cara saya. Umpamanya saya punya pikiran mau membuat buku, ini buku ketiga ya, yang saya ceritakan. Buku ketiga itu judulnya begini, Tip Jitu Anti Selingkuh. Kira-kira seperti itu. Tapi nanti itu judulnya bisa saya rubah. Nah, ketika saya punya pemikiran, wah berarti saya ini harus mengupas tentang perselingkuhan. Berarti tidak jauh dari situ. Saya belum berpikir judul, cuma judulnya itu hanya kira-kira saja. Kemudian cara mengikat ide. Setiap muncul ide saya, langsung saya buka laptop. Atau saya tulis di HP saya kalimatnya. Nah, ketika saya buka laptop, saya tulis lagi. Nah, itu untuk mengikat ide. Kalau tidak diikat seperti itu, hilang. Kenapa? Karena ide itu timbul, tidak sewaktu-waktu kita buka laptop, kemudian siap langsung ide muncul, tidak. Tapi ide itu muncul sewaktu-waktu, bahkan pas kita sedang makan, atau kita naik sepeda, atau kita lagi sendiri, termenung, itu ide itu muncul. Nah, dari muncul itu, akhirnya saya tulis di dalam HP, kadang-kadang di grup. Bahkan ya namanya orang ya, laki-laki dan perempuan dalam satu grup itu pasti aja gesekan-gesekan. Sehingga pas saya timbul ide yang di buku kedua itu, Prima Langit, itu kan tentang percintaan, tentang asmara. Saya tulis. Nah, sehingga banyak yang mengira, oh ini lagi seneng sama ini, padahal bukan. Nyatanya jadi buku, dan yang saya tulis semua di HP itu di WA, muncul semua di buku saya. Itu sudah sebagai bukti. Nah, setelah mengikat ide seperti itu, mohon maaf Ibu. Mohon maaf saya potong ya. Waktunya sudah habis. Tinggal untuk tanya jawabnya. Oh, iya. 10 menit. Iya, monggo. Ya, nanti yang poin selanjutnya bisa dibaca itu ya di PPT saya. Monggo. Monggo dari audiens yang ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan ke Ibu Hajah. 1 pertanyaan langsung dijawab. Nggih. Kalau di sesi akhir masih ada waktu, boleh menanyakan lagi ke semua pemateri, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, dilanjut. Oh, sepertinya tidak ada, Bu. Monggo dilanjut. Ya. Ya, setelah mengikat ide, kita tulis, maka kita edit. Nah, ngedit sendiri, Bu, diedit, kemudian ada kata-kata. Setiap saya menulis kalimat di dalam buku saya, itu saya pasti buka Google apa namanya? Buka Google untuk mencari bahasa itu yang betul yang bagaimana. Jadi bahasa menurut KBBI itu saya buka. Oh, penulisannya ini. Nah, yang baku ini. Nah, saya cari yang kata yang baku, kata yang resmi. Sehingga dalam penulisan menghindari kesalahan. Nah, itu cara menulis di buku itu. Jadi tidak asal didengar kemudian ditulis, didengar enggak. Saya cari dulu di bahasa di Google, kemudian umpamanya kalimat ini menurut KBBI itu bagaimana cara penulisannya. Itu sehingga enggak salah, menghindari kesalahan-kesalahan itu seperti itu. Kemudian lagi, kalimat itu apabila dalam bahasa Inggris harus betul penulisannya, karena bahasa Inggris itu salah baca, itu sudah salah. Important dengan important lain kan artinya. Dessert dengan dessert itu juga lain.
Ya, walaupun kedengarannya itu hampir sama. Nah, kalau sudah diedit seperti itu, nah nanti kita kirim ke penerbit. Nah, dari penerbit itu nanti diedit lagi. Baru kita menunggu ISBN. ISBN itu International Standard Number Book. Jadi mendapatkan nomor buku, nomor induk buku internasional. Itu menunggunya juga agak lama. Kira-kira 1 bulan, ada yang 1 minggu. Ada yang sampai 3 bulan, baru buku itu terbit. Lah, untuk apa? ISBN itu, kalau buku kita ada ISBN-nya, boleh beredar, diperjualkan, dijual boleh. Tapi kalau tidak ada itu, tidak bisa beredar kemana-mana. Ya hanya karangan tertentu saja. Itu bedanya. Nah, ada yang tanya? Ini yang materinya terakhir sangat berdoa bagus, dan bersalat. Belum Bu, belum ada pertanyaan, tapi ini temanya sangat bagus. Ini ada beberapa audiens yang minta ini Bu, rekamannya. Rekaman apa? Rekaman videonya itu loh, rekaman videonya. Penjelasan panjenengan, PowerPoint-nya juga. Oh iya, tadi tidak saya rekam ya. Kalau PowerPoint-nya ada itu, PPT-nya ada kan, sudah saya kirim ya. Nanti PPT-nya saya kirim di sini. Ya, PPT-nya dikirim di sini, kan sudah saya kirim. Kalau rekamannya saya tidak merekam. Kemudian yang terakhir, saya lanjutkan yang terakhir, meluruskan niat, yang 10 doa dan berserah diri. Ya ini yang penting. Jadi kalau kita punya keinginan apa saja, yang sering baca sholawat, saya yakin keinginan kita itu cepat tersampaikan, cepat terijabah karena berkat sholawat itu. Jadi setiap hari harus bersolawat. Anda ingin punya rumah, lihat rumah yang Anda inginkan. Sambil lihat, jangan baca sholawat dalam hati. Tapi bukan berarti kita sholawat terus ingin imbalan rumah, bukan. Kalau bisa setiap hari harus baca sholawat. Seperti kita menanam pohon. Kalau kita tanam pasti kita akan memanen. Dan tidak bisa 1 hari sholawat kemudian terkabulkan, tidak bisa. Harus lama. Nah, lama ini seperti kita menanam. Nah, terwujudnya itu ya seperti kita panen. Jadi jangan mengharap panen dulu kalau tidak panen. Ibu saya potong, ini waktunya sudah habis. Terima kasih atas semua penjelasannya Ibu. Untuk selanjutnya materi yang terakhir. Barangkali dari audien ada yang bertanya? Kalau tidak, ini Ibu Haja Siti Mariam akan disudahi. Untuk selanjutnya materi dari Ibu Sulastri, ST, pemateri kedua. Baik, Ibu Sulastri, monggo. Oke, matur nuwun. Sebelumnya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk profil singkat saya mungkin bisa share screen sebentar melalui video. Ya, video. Ya.
Baik, Bapak Ibu sahabat webinar yang kami hormati, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Perkenalkan, nama saya Sulastri. Sehari-hari saya bertugas di SD Al-Hikmah Surabaya bersama Ustadz Taufik nanti ya. Profil singkat saya seperti yang tadi saya sampaikan. Saya selain mengajar, saya juga diberi amanah untuk membina Olimpiade di SD Al-Hikmah. Ya, saya mulai bergabung di SD Al-Hikmah sejak tahun 2004 sampai sekarang. Alhamdulillah masih kerasan di sana. Banyak orang mungkin bertanya ketika saya menjadi guru, apakah saya ini nyasar ya? Karena kalau dipikir saya ini dengan latar belakang teknik, sarjana teknik, tetapi menjadi guru. Tapi kalau saya jawab ini bukan nyasar, tetapi ini adalah doa orang tua saya yang menjadi kenyataan. Karena dari dulu orang tua saya bercita-cita supaya anaknya bisa menjadi guru seperti, dan alhamdulillah tercapai, walaupun mungkin awalnya saya tidak suka, tidak punya keinginan untuk menjadi guru. Nah, ketika saya memberikan les privat dulu ketika masih kuliah, itu ada pengalaman yang membuat saya berkeinginan untuk menjadi guru ya. Ketika siswa saya salah satunya mendapat juara 2, tetapi orang tuanya malah tidak senang. Dia dimarahi, kenapa? Karena seharusnya harus juara 1, begitu kan orang tua. Nah, ini saya kemudian bertanya, apakah sekolah itu seperti ini ya, membuat siswa menjadi stres ya, kemudian menjadi tidak senang belajar seperti itu. Padahal seharusnya sekolah itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara adalah sesuatu tempat yang menyenangkan, makanya disebut sebagai taman siswa. Nah, menyenangkan bagi anak untuk belajar di situ, belajar banyak hal. Nah, ini yang membuat saya tertarik untuk masuk di dunia pendidikan ya, apalagi kalau di teknik mungkin kita berhadapan dengan mesin ya, margin errornya mungkin bisa diperkirakan, bisa dihitung, tapi kalau kita berhadapan dengan manusia itu adalah sesuatu yang sering sekali sulit untuk diprediksi. Nah, ketika di Al-Hikmah, kebetulan saya juga diberi amanah tambahan sebagai tim pembina Olimpiade Sains. Disitulah saya merasa ketika membimbing anak-anak untuk ikut lomba, ya, karena guru itu adalah cerminan dari siswa. Ketika kita menyuruh anak-anak untuk lomba, apakah kita juga sudah ikut lomba seperti itu ya? Karena ketika kita ikut lomba, kita bukan hanya sekedar mencari menang saja, tetapi di situ kita membina mental anak-anak, bagaimana kita melatih diri untuk disiplin, melatih diri untuk keluar dari zona nyaman, berani menghadapi tantangan, kemudian menyiapkan mental untuk menang dan juga siap untuk kalah, kemudian bagaimana kita bisa menyikapi nilai-nilai tawakal di situ ya, bahwa tugas kita hanya... Suaranya terputus. Cek 1 2 3 sebentar. Cek ya. Ya, jadi tugas kita di sini hanya berusaha. Tugas manusia itu hanya berusaha memberikan yang terbaik, dan untuk urusan hasil itu adalah Allah yang menentukan. Mental itu yang selama ini kita tanamkan kepada anak-anak ketika membimbing siswa berprestasi. Nah, kemudian untuk itulah saya juga terpacu ketika meminta anak-anak untuk ikut lomba, guru juga harus memberi contoh dulu, supaya kita bisa merasakan tantangan apa yang kita hadapi, kemudian bagaimana kita bersikap dengan baik ketika mengikuti lomba dan bisa belajar dari pengalaman yang kita ikuti. Pada tahun 2009 saya alhamdulillah masuk di final Indonesian Science Festival. Di sini saya mengangkat tema analogi pasukan berbaris untuk menjelaskan proses pembiasan cahaya dalam pembelajaran IPA. Nah, di situ
saya menjelaskan bagaimana sifat cahaya yang merambat lurus tetapi bisa berbelok. Nah, ini saya gunakan analogi pasukan berbaris supaya lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Kemudian ada jeda agak lama karena waktu itu anak-anak juga masih kecil ya. Kemudian saya baru ikut final lagi di KMNR yang ke-11 sebagai guru matematika. Alhamdulillah di situ anak saya yang nomor 2 juga ikut final di KMNR siswa. Jadi kita ke Bogor bareng-bareng untuk lomba. Jadi bisa merasakan bareng gimana nikmatnya atau gimana pengalaman yang bisa kita dapatkan di sana. Walaupun mungkin belum menang ya, tetapi kita belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut. Kemudian di tahun 2019, saya baru ikut lomba lagi, ada Olimpiade Nasional Inovasi Pembelajaran atau ONIP yang diselenggarakan oleh P4TK Matematika Yogyakarta. Di situ saya mengangkat tema pembuatan media kartu bilangan menggunakan aplikasi pola bilangan. Di sini aplikasi yang saya buat sederhana supaya mudah ditiru, mudah diaplikasikan dan mudah diduplikasi ya, supaya bisa dipakai untuk pelajaran yang lain. Saya hanya pakai PowerPoint ketika itu dengan sedikit programan PPT waktu itu dengan hyperlink. Dan alhamdulillah saya mendapat juara 3 saat itu. Kemudian di tahun yang sama, berikutnya saya juga mendapat, di tahun yang sama ada bersama Ustadz Taufik juga, kita mendapat juara 2 di Lomba Kreativitas dan Inovasi Pembelajaran. Nah, saya membuat aplikasi yang mirip tadi dengan menggunakan PowerPoint. Saya namakan Big Wheel. Di situ saya pakai hyperlink untuk pelatihan anak-anak. Ketika itu belum ada kuisis ya, Kahoot ketika itu kita belum mengenal itu. Nah, kita pakai aplikasi yang kita bisa ya. Karena mungkin saya juga sudah, walaupun saya punya latar belakang teknik, tapi sudah lama nggak ngoprek pemrograman ya. Jadi saya pikir apa sih yang bisa saya lakukan seperti itu. Nah, karena mungkin bisanya saya saat itu adalah PowerPoint ya, saya gunakan PowerPoint, sesuatu yang mungkin sederhana tetapi bisa kita kembangkan menjadi suatu permainan yang bermanfaat untuk melatih soal-soal bagi siswa sehingga pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Kemudian saya juga belajar menulis di situ ya. Akhirnya di tahun 2020 saya masuk 10 besar Undeka Fiesta Popular Science Writing Contest yang diselenggarakan oleh Siameo Kitab in Science. Di situ saya mengangkat makalah tentang ekoliterasi selama pembelajaran di masa pandemi. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun yang sama, saya kembali masuk di sains ya, Olimpiade Sains, dan alhamdulillah mendapatkan medali perunggu. Dan ini yang terbaru, kemarin saya ikut Ki Hajar Dewantara Award yang diselenggarakan oleh Siameo Kitab in Science di Bandung. Di sana tidak hanya guru-guru dari Indonesia, tetapi guru-guru dari Asia Tenggara ya, dari Singapura, dari Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, dan di situ kita mendapatkan banyak pelajaran ya, dan semuanya dipresentasikan dalam bahasa Inggris. Di situ saya mengangkat tema tentang critical thinking. Kemudian kita sadar bahwa profesi guru itu tidak mudah ya, kadang-kadang seperti yang dikatakan Bu Siti Maryam tadi, kita kadang-kadang up and down ya, kadang-kadang naik dan turun. Karena itu kita perlu berkolaborasi di dalam sebuah komunitas ya, kita membentuk komunitas. Di sini saya bersama teman-teman yang biasanya ikut lomba, karena kalau kita lomba seringkali kita ketemunya teman ya itu saja begitu aja, sampai ada istilah 4L ya, lu laki. Jadi sebenarnya ketika lomba itu sama
orangnya ya itu terus. Akhirnya gimana sih caranya supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya mungkin atau mendapat informasi tentang lomba tadi. Nah, akhirnya kita berinisiatif untuk berbagi. Di situ ada saya dan teman-teman mendirikan APP ya, Acarya Paramesti Persada. Di situ salah satu acaranya adalah webinar baik, berkarya, berbagi, dan menginspirasi ya, berbagi inspirasi karya edukasi. Jadi karya teman-teman yang mungkin sudah pernah jadi juara itu kita tularkan, kita informasikan ke teman-teman yang lain supaya bermanfaat, tidak hanya mandek untuk kita saja. Kemudian kami juga yang mungkin karena saya juga background-nya engineering, kami juga tertarik dengan sistem pembelajaran STEM ya, Scientific, Technology, Engineering, nah di sini dan matematik. Nah, kita mendirikan STEMholic Community. Di sini adalah guru-guru yang concern dengan pembelajaran matematika dan engineering. Nah, selain itu di Surabaya saya juga alhamdulillah mendapat amanah sebagai mentor di program GB, kalau dulu namanya program GB ya, guru pembelajar, dan tahun 2017 diubah menjadi PKB, program kepemudaan berkelanjutan. Dan mohon maaf audiens. Nah, itu. Kemudian dan tahun ini saya kembali mendapat amanah di program guru penggerak sebagai pengajar praktik ya. Ini suasana ketika Lokakarya di mana kita mendampingi guru-guru calon guru penggerak saat itu. Jadi saya ke sekolah-sekolah untuk mendampingi guru-guru calon guru penggerak tersebut melakukan praktik baik di sekolah, bagaimana membangun komunitas profesional, kemudian juga membagi praktik baik mereka melalui pameran waktu itu di Lokakarya 1 sampai 9 selama 9 bulan, dan alhamdulillah sudah lulus semua bulan Januari kemarin. Kemudian ini adalah karya saya yang dan antologi ya, buku dan antologi, karena karya bersama teman-teman mungkin sama seperti Bu Siti Mariam tadi ya, dari Media Guru juga banyak dibantu untuk penerbitan bukunya. Nah, ini mungkin salah satu kata bijak yang saya lingkari hari ini adalah mistakes makes us human, failures help us grow, hopes keep us going, and love is there, the reason we are alive. So, keep learning, loving, and living. Terima kasih. Itu saja dari saya sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Monggo audiens, satu pertanyaan. Lastri yang pengalamannya cukup wah dengan Ibu Mariam, nggih. Dengan Bapak Taufik. Sudah tidak ada, nggih. Selanjutnya pemateri selanjutnya yakni Bapak Muhammad Taufik MPD. Insyaallah MPD. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materi ya harus share tentang apa biodata saya sudah ya. Tinggal ini nanti share apa ini? Gimana? Sudah? Tentang ini bisa di-share ya? Oke, ini. Bentar ya. Sudah kelihatan? Sudah? Sudah kelihatan? Belum, Ustaz. Oh, belum. Bentar.
Ya, ini sebagian dari yang saya miliki pengalaman kelanjutan dari Ustazah. Ini melanjutkan dari belajar menulis tadi. Dari didengarkan. Didengar suaranya sudah didengar ya? Sound belum? Belum Sarson, Ustaz. Belum, Pak, belum. Mungkin bisa stop share dulu, terus kemudian diklik stop share sound-nya. Sebentar ya, soundnya. Nggih. Oh ya, siap. Oke, siap nggih, diulang nggih. Bismillah, santai on. Dengar nggih? Belum. Belum. Oh, terjadi Masih loading kayaknya. loading, bentar. Ini sampun. Diulangi dari awal ya, biar mantap. Ini sebuah karya tentang pengalaman waktu membuat karya ilmiah ya. Ini baru tentang pondok. Tadi kami jelaskan. Pak Taufik menyela ya. Ya. Menyela teman-teman, presensi harap diisi, sudah saya siap. Iya, Prof. Siap. Dilanjut ya. Lanjut. Ini ngisi absen langsung keluar sertifikat. Ya, ada yang bisa dibantu, Bro. Dilanjut ini ya. Waktu ngisi langsung lihat Bismillah. keluar. Kebetulan mantan Menteri BUMN. Masih di sana. Anak-anak itu. Iya. Oh iya. Yang punya bersuara. Ini Prof. Burhan, dosen kami. Yang waktu daftar keluarnya kayak ini munculnya. Ini tepat sama Prof. Imam. Nama Asanis mana? Kan Pak Direktur. Mana baru itu. Di Al-Zikra ini. Ini Mr. Ahmed dari Palestina. Apa ya teman-teman? Belum. Terus ini untuk narasumber Gratisan semua aja. nama gratis. Gratisan. Bukan pengabdian. Peserta dan panitia yang daftar. Kurang satu. Enggak, Pak Imam Suprayogo. Ini karya kami 3 yang karya pribadi, ada antologi sebelumnya. Ya, ini karya Ini enggak keluar sertifikat. ya, diulang-ulang ya. Nah, karena ini sempat Tenaga saya. di bedah buku di Pondok Nialpa. Kemudian tukar buku dengan Prof. Alim Brodi, mantan PR3 Winsa. Ini dosen senior Ali Haidar, Prof. Ali Haidar. Nah, ini Dr. Imran Arifin, manajemen senior. Alhamdulillah ya. Itu dulu dari saya terkait dengan profil ya. Sekarang
saya akan presentasi terkait dengan materi kita, yaitu belajar dari pengalaman untuk meningkatkan profesionalisme, ya. Beneran nggak apa-apa? Ini aku ngeganggu nggak? Maaf ini. Nggak. Tapi teteh ada memang ada keturunan dari luar ya? Bentar ya. Bentar. Sponsor, ada sponsor lewat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya akan berbagi pengalaman tentang fase hidup saya ya. Yang belumnya kita mundur dulu ya. Nah, ini fase dalam hidup saya terkait dengan bagaimana saya belajar dan berkarya. Ketika era tahun 80, ini saya sudah masuk SMP. Lulusnya 83, terus SMA lulus 86, dan perkuliahan lulus 93. Dan itu pun tidak ada satu karya yang bisa saya buat karena keminderan atau tidak ada pengalaman. Nah, baru karya satu-satunya itu ketika ada skripsi ya. Itu pun waktu tidak wajib zaman saya. Tapi saya maksa untuk ikut, ingin mendapatkan oleh-oleh bahwa selama kuliah harus ada satu karya. Ini meneliti tentang mahasiswa terkait dengan lingkungan karena jurusan saya kimia. Nah, berikutnya fase zona nyaman ya. Jadi guru, Bapak sekalian, saya dari Alikma masuk seperti Ustadzah Sulasti tadi, tapi saya lebih senior. Mohon maaf ini. 93 bulan Mei, tanggal 1 Mei 93 sudah diterima di Alikma, tetapi ijazah belum keluar karena saya waktu itu dalam posisi belum wisuda, wisudanya 15. Alhamdulillah. Kenapa saya katakan zona nyaman? Bagaimana tidak nyaman ya? Pagi berangkat, pulang sore ya, dari jam 7 atau jam 6 dari rumah atau dari kos-kosan sampai di rumah jam 4. Itu zona nyaman. Dan di sana dapat istri, dapat anak dan seterusnya sampai anak yang ketiga. Itu zona nyaman saya. Di 93 sampai 2002 tidak ada sesuatu yang bisa saya berikan kepada dunia. Artinya saya ingin berubah nasib saya, ingin mengadakan suatu revolusi ya. Apa hidup saya ini untuk apa? Fungsi hidup saya itu apa? Apa yang bisa saya berikan pada masyarakat? Akhirnya pada fase yang ketiga saya berniat pada tahun 2002 ingin mengikuti lomba karya ilmiah. Akhirnya karya ilmiah satu-satunya deskripsi tahun 1993 itu saya baca kembali. Sudah 10 tahun tidak pernah saya buka, saya coba baca. Akhirnya saya ikutkan lomba, alhamdulillah dimenangkan oleh Allah pada 2003 dan seterusnya. Sampai saya seperti Ustadzah tadi, hampir berapa tahun itu? 2002 sampai 2016, 14 tahun ya. 14 tahun saya mengikuti lomba itu dari hari ke hari. Setiap tahun minimal ada 3 lomba. Depak, Dignas, LIPI itu selalu saya ikuti. Nah, kemudian akhirnya karena mungkin kelelahan atau ingin melakukan suatu terobosan lain, metamorfosis, dari 2016 sampai sekarang saya ingin menulis buku. Itu fase saya. Nah, lebih lanjutnya ini. Apa motivasi saya? Nah, motivasi saya menulis itu karena kalau diibaratkan telur Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, telur ya, kalau itu pecah dari luar, ya jadilah telur ceplok ya. Tetapi kalau telur itu pecah dari dalam, menjadi apa? Telur ayam atau itik dirami kemudian dari dalam, apa yang terjadi? Betul, kehidupan. Jadi intinya begini, motivasi itu kalau dari dalam akan tumbuh dengan bagus dan semangatnya itu langgeng. Nah, tetapi diperlukan juga semangat dari luar. Saya mendapatkan semangat dari luar dua. Yang pertama dari Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, kalau kamu bukan anaknya raja, saya bukan anak raja, dan saya bukan anak ulama, saya anak orang desa ya, kebetulan dekat pondok, ulama yang terkenal, maka jadilah penulis. Ini kata Imam Ghazali, saya renungkan. Kemudian ketika itu saya juga pernah membaca dari Helvi Tiana Ross yang mengatakan bahwa ketika sebuah karya selesai ditulis, maka pengarang tidak mati. Ia baru saja memperpanjang umurnya. Kenapa? Seperti karya Imam Al-Ghazali sampai sekarang kan dibaca.
karyanya Imam Syafi'i sampai sekarang dibaca, ya. Kumpulan-kumpulan karya hadis dari Imam Bukhari, ya, dan Imam Ahmad dan sebagainya itu sampai sekarang dibaca. Itulah karena kita mau panjang umur, jadi karya kita diabadikan dan insya Allah dapat pahala. Itu motivasi dari luar. Kemudian, nah Bapak Ibu sekalian, apa judul karya ilmiah saya? Nah ini sekali dalam waktu 14 tahun tuh apa saja, macam-macam Bapak Ibu sekalian. Nah ini ketika saya ikut di LIPI, finalis lomba kreativitas ilmiah guru. Kalau LIPI itu ada ilmiahnya, ini LIPI yang adakan. 2006 ini kemenangan ketiga atau ikut lomba yang ketiga atau yang ketiga ya. Jadi judulnya melejitkan kecerdasan majemuk. Waktu itu ada macam-macam kecerdasan Bapak Ibu ya. Pada pembelajaran sumber daya alam dan cara melestarikannya dalam rangka upaya membangun kepedulian lingkungan siswa. Masih terkait dengan ilmu kimia saya yang masih tersisa. Jadi karya tentang kimia lingkungan. Itu finalis pada tahun 2006. Nah ini yang kedua, biar terbolak-balik ya, jadi tidak dari yang pertama. Nah ini 2005, tetapi finalnya 2006 juga, di LIPI juga, tapi yang mengadakan LIPI dan UNESCO. Ini penghargaan MIB, Man of Biosphere. Man of Biosphere ini peneliti muda yang usianya di bawah 40, dipilih 9 peneliti dari seluruh Indonesia. Rata-rata mereka S2 di bidang lingkungan hidup. Ya kayak Pak Jokowi begitu. Jadi saya meneliti di Baluran. Judul penelitian saya membangun kepedulian lingkungan siswa elementary school melalui Children Garden dan pendidikan teater sebagai upaya preventif pelestarian Taman Nasional Baluran. Itu masih ada kaitannya dengan jurusan kayak saya. Apakah saya hanya menulis tentang itu? Kita lihat. Nah, ini tentang literasi yang pernah saya ikuti gerakan literasi sekolah dasar Al-Hikmah Surabaya dalam meningkatkan budaya membaca dan produktivitas menulis siswa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang juara ada sebuah lomba yang dilakukan oleh LKG Diknas ya, pembelajaran tematik berwawasan bahari dengan model pembelajaran STAD ya, STAD untuk menumbuh kembangkan cinta bahari. Nah, ini dipengaruhi oleh ketika saya mengikuti lomba itu tentang bahari. Jadi temanya kalau guru SD itu bisa luas ya, tidak hanya melulu masalah sains atau apa, bisa ke ini. Jadi, nah ini terkait singkatan-singkatan. Jadi Nobel itu harus kreatif ya, tapi saya tidak menang ikut dalam berapa besar ya. Ini saya beri judul Persi dan Messi. Apa itu? Persi itu peraga siswa dan Messi itu melalui metode diskusi ya itu. Jadi harus kreatif untuk melejitkan prestasi belajar tema ekosistem laut. Ini Nobel 2015. Itu tidak menang, itu karena kejelian dari tadi. Itu lagi karena mereka punya komunitas sendiri. Nah itu. Jadi saya lanjutkan. Nah ini 2009 upaya meningkatkan kualitas kemandirian siswa melalui integritas pembelajaran bahasa Indonesia. Saya juga menulis tentang bahasa Indonesia dan perpustakaan ya di LKIG IDP 2009. Nah terkait dengan lumpur lapindo saya juga menulis ini. Jadi upaya menumbuh kepedulian sosial siswa pada korban Lucy lumpur lapindo saya juga menulis melalui program Business Day. Jadi Business Day itu program siswa yang belajar tentang berbisnis, kemudian hasilnya dikumpulkan untuk menyumbang Lucy wawasan entrepreneurship ya, kan ada itu. Nah yang terakhir, nah ini yang jadi juara ketiga di LKT dan Mahusada ini Angkatan Laut mengadakan, Mabes Angkatan Laut mengadakan lomba ini. Saya mengikuti programnya Gus Dur yaitu Poros Maritim Dunia. Pembelajaran tematik berwawasan maritim, upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ini rencana saya tulis dalam bentuk buku, ini masih dalam proses, ini sudah lomba menang. Nah baik, itu terkait dengan judul-judul masa lalu saya ketika 2002 sampai 2015-16. Kemudian saya ingin mengadakan metamorfosis, hasil lomba ilmiah. Nah ini yang, nah ini MEB 2003, 2005, dan ini yang ini aja 3 aja. Kalau di semuanya piagam nggak cukup, saya beri 3 aja biar jenengan terinspirasi. Nah, mengapa berubah menjadi buku? Ini alasan saya. Saya ibaratkan sebuah pedang yang sudah terhunus. Ini kita pantang menarungkan kembali. Saya sudah terasa dalam 10 tahun lebih, 15 tahun, ya. Untuk apa saya menulis ini? Apakah cukup hanya nulis karya ilmiah? Karena biasanya nggak ada, kurang seminggu saya bisa membuat karya itu. Kurang 5 hari bisa, jadi harus mengikuti itu. Tapi
lama-lama lelah, usia sudah mulai kepala 5. Saya ingin berjuang terus. Nah, itu. Nah, keterampilan yang sudah saya punya ini, saya ingin mencoba dari karya ilmiah bermetamorfosis jadi menulis buku tentang syiar Islam. Maka saya perlu untuk belajar. Maka saya menggandeng teman-teman di UKKI atau lembaga dakwah di kampus, itu yang kebetulan ketua dari media guru itu adalah adik kelas saya di kimia, Mas Iksan, Muhammad Iksan. Saya kumpulkan teman-teman, ayo ngadapkan pelatihan ini konco dewi gratis, gimana? Akhirnya gratis saya. Dari lomba itu, akhirnya dari keterampilan itu saya buat buku. Nah, menulis buku saya kaitan dengan kehidupan saya di masjid, di pesantren, dan ulama. Ini hasilnya Bapak Ibu sekalian, waktunya tinggal sedikit ya. Nah, ya masih panjang ternyata. Nah, ini dalam waktu 2 tahun belum ada pelatihan Bapak Ibu. Saya ingin teman-teman mantan marbot di UNESA. Di UNESA itu ada sebuah masjid yang dulu namanya IKIP Surabaya, ada Masjid Gundul. Itu kami itu dulu tidur di sini mulai 98 ya pada saya masuk itu 88, kuliah 86 ya, 87. Nah, di masjid saya hampir 4 tahun. Saya melihat teman-teman itu memiliki kiat yang luar biasa. Di dalam backpacknya itu tertulis Intan Surullah Hayan Surukum. Saya terilhami dari bukunya Andri Hirata, Laskar Pelangi, atau bukunya Mas yang Ahmad Wadi yang menulis Negeri 5 Menara. Dia menceritakan sebuah kiat yang berjudul Negeri 5 Menara. Di situ ada sebuah kata kunci yang sangat terkenal dan sekarang banyak mengingat itu, yaitu manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh. Nah, saya bakar semangat teman-teman yang pengurus pada 2016. Ayo teman-teman, kita itu punya kata kunci yang lebih kuat dari Gontor. Apa itu? Dulu kita saat jadi mahasiswa juga sebagai seorang dosen mengajari kita alim Al-Quran, dan kita memberikan dakwah di kampus. Dan di dalam backpack kita itu ada tulisan Intan Surullah yang surkum. Insya Allah barang siapa yang menolak agama Allah sesuai dengan dalam surat Muhammad ayat 7, kita akan ditolong Allah. Akhirnya saya kumpulkan itu dalam waktu peringatan UKKI ke-25, yaitu generasi emas, sehingga saya beri judul Jejak Langkah Generasi Emas. Ini ngumpulkannya 2 tahun. Di situ ada Profesor Muklas, mantan profesor, yang pernah berpengalaman merubah awalnya rencana jadi gereja di Indonesia itu jadi masjid, dan juga perintis sampai ini. Dan insya Allah dalam bulan-bulan ini saya buat judul yang kedua. Ini pengalaman saya 2 tahun, karena belum dapat pelatihan, karena saya menggerakkan teman-teman mahasiswa. Ayo anak-anak, teman-teman, ini alumni ini tolong diberi pertanyaan ini, buat tulisan ini, sampai 2 tahun baru terwujud ini. Kemudian yang kedua, nah ini jadi foto tadi ya, ini juga kaitannya dengan buku. Bukan berarti saya tidak lomba tidak ikut, tapi tetap ikut, tapi temanya beda, buku. Ketika itu saya seorang guru juga menulis buku tematik. Nah, yang saya lombakan adalah buku tematik kelas 3. Pada tema 3 saya ikutkan lomba. Alhamdulillah. Kalau boleh terjadi di tahun 2019 juara 2, alhamdulillah saya juara 1. Ketika ngambil hadiah bersama ini. Ini sama juga. Nah, pengalaman di dalam karya ilmiah saya buatkan buku dari 2002, 2003 sampai 2005 tadi. 2 menit nggih. Ya, itu ya. Siap. Kemudian ini imbasnya dari buku ini ya. Dari ini saya ini di sini ketika ada pertemuan 2016 saya beri gagasan teman-teman reuni, jangan ya reuni, buatlah sebuah karya. Saya kumpulkan mereka, saya beri motivasi, jadilah buku ini. Dan buku ini adalah bercerita tentang kegiatan BKM dan juga kegiatan yang dikaitkan dengan BKM. Ini kegiatan 1988 masih terekam, ada di dalam buku ini kisahnya. Dan buku ini ketika di launching ada beda bukunya, itu tetap saya di tahun 2017. Jadi kita launching buku ini. Jadi buku bercerita. Lanjut. Nah, buku ini ketika lomba itu tidak sekedar langsung juara, Bapak Ibu sekalian. Banyak persaingannya, seluruh Surabaya. Guru-guru hebat ini dari SD, SMP, SMA 5, sebagian tertutup harus presentasi membuat sebuah karya seperti ini, dipresentasi dosen, ini dosennya atau jurinya, saya presentasi dan alhamdulillah menang. Ketika jadi finalis
Ya, finalis harus mempresentasikan ini. Ini ketika jadi final, saya presentasikan, saya buat banyak buku saya berikan bahwa karya ini menimbulkan efek jadi seorang. Nah, akhirnya juara 1. Itulah. Jadi sebuah kejuaraan itu harus memerlukan kerja keras. Yang terakhir karya saya. Nah, teacher ini ya, dari pengalaman 2 ini akhirnya saya berikan kepada Prof. Imam, Prof. Ali Mukrodi. Saya berikan kepada sekretaris di A5, petinggi di A5, dan juga intinya memotivasi anak-anak untuk menjadi pelopor lingkungan, jadi regenerasikan. Kita berikan mereka motivasi untuk jadi pelopor lingkungan. Yang terakhir, Ibu. Nah, buku ini bisa bersinergi dengan program tukar buku. Program adalah guru besar UINSA dan sekarang jadi guru besar di Gontor. Juga di Pondok Gondang tempat pendidikan saya diilhami oleh buku ini. Kesehatan ya, dari buku Salim Villa. Ini ada bukunya. Terus nah juga bisa kita ke Pondok Sidogiri. Ini petinggi Sidogiri. Ini ketika bedah buku di Malang atau di Al-Um, dan juga saya time out, Pak. Ya, terima kasih. Dulu ya, semangat. Ya, terima kasih kepada Bapak Taufik. Waduh, pengalamannya sudah banyak sekali. Sebentar jawab adan dulu, nggih. Terima kasih disampaikan Bapak Muhammad Taufik. Untuk selanjutnya dari audiens ada pertanyaan untuk beliau. Satu pertanyaan. Ya, sebelum bertanya ini ya, ini karya Saka Putih. 2 buku saya, Saka Putih dan Pondok Gondang, itu diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Ya. Ini ketika tanggal 16 Juni 2020, saya ketemu dengan Pak Yai ini, beliau, Pak Yai, pondoknya bagus sekali, ini teman kecil saya di Pondok Gondang. Oh, gimana saya izin menulis buku? Monggo, tapi izinkan saya dulu nulis buku Pondok Gondang. Jadi Pondok Gondang ini 16 Juni diawali 2020, terus kemudian ini September sampai selesai. Nah, dari karya ini akhirnya saya disarankan oleh Imam, Pak Taufik, kapan kuliah lagi? Akhirnya saya sekarang kuliah. Ini dosen-dosen saya sekarang. Saya sekarang duduk di ruang kuliah ini di Al-Ghazini karena saran beliau. Sudah terlambat, tapi tidak ada kata terlambat dalam belajar. Saya kira itu. Monggo, ada yang bertanya? Ini karya. Ya. Ini kalau ingin tahu, ada yang ingin tahu siapa ini? Ini rektor, Pak Rektor itu nih, yang di kanan. Unisma. Itu Rektor Unisma sudah pegang buku saya. Ini Pak Imam Sutroyogo di Al-Zikra ini. Ini Pak Iksan. Ya, jadi beliau adalah rektor Tazkiyah ini. Ini profesor semua ini. Jadi karya kita itu bisa bersinergi, kita bisa menyumbangkan. Ada sebuah pertanyaan mungkin, loh, apakah karya itu hanya diterima di golongan ini? Tidak, coba dilihat. Kalau kita di Zoom atau di video, kita tulis pondok mana yang terkenal. Mungkin ada 3. Ada Sidogiri atau Gontor atau pondok yang di Jombang, yaitu Darul Ulum. Ini sudah terwakili. Ini adalah cucu dari Hadatus Syekh. Kebetulan anaknya Mas, ini namanya Mas Ilham siapa? Mas Hasan namanya. Ini putranya itu jadi peran ketika memperankan Syekh Hasyim Asy'ari jadi pesantri. Ini putranya ini. Ini di mana? Di Jombang, Tamak Beras. Mana? Tamak Beras ya? Di Gusdur ya? Jombang ya. Ini Sidogiri di Banat 1. Ini semua kenal ya. Ini adalah program yang guru besar tafsir ya. Kebetulan insya Allah dalam waktu dekat saya menulis tentang beliau, biografi beliau. Ini Al-Um ya, mencanangkan dirinya itu sebagai penerus generasi ke-5 dan ke-6 Laskar Diponegoro. Jadi awalnya buku ini terilhami saya membaca buku karya Salim Villa berjudul Sang Pangeran dan Janisari Terakhir. Halamannya 624, saya butuh waktu 4 hari untuk menghatamkan. Dari situ ada ide untuk membuat buku ini. Menulisnya
idenya dari sini. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Taufik sudah? Oh, oke. Nah, terakhir. Oh iya, Closing Mas. terakhir. Nah, sebelum diakhiri, semoga apa yang kita sampaikan dari apa itu Pak Rulam dan sampai yang saya ini semoga bermanfaat ya dan menginspirasi kita. Jadi kita itu jangan seperti saya, zona nyaman 10 tahun, bergeraklah. Insya Allah ada manfaatnya. Seperti kutipan dari kata kunci dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ikatlah ilmu dengan menulis. Itu saja. Singkat tapi jelas, ikatlah ilmu kita dengan menulis. Sekian, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada pembicara. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Taufik. Karena waktunya sudah habis, saya mewakili host apabila ada kesalahan bertutur kata maupun bertingkah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu selanjutnya dalam seminar yang berbeda. Terima kasih. Salam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua berarti.